Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Guru-guru saya hormati, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah kembali kita telah berhasil membuat pilihan terbaik dalam memulai hari ini. Pilihan terbaiknya yaitu mengawali setiap hari dengan aktivitas terbaik, dan tak ada aktivitas lain yang lebih baik daripada menunaikan salat fardu secara berjamaah di awal waktu dan di masjid. Semoga memberikan motivasi untuk kita agar dapat membuat pilihan-pilihan terbaik di sepanjang hari ini dan di hari-hari berikutnya dari kehidupan kita. Dan semoga ini juga menginspirasikan seluruh anggota keluarga kita, putra-putri, anak cucu dan keturunan kita, sahabat dan kerabat kita, orang-orang yang kita kenal dan yang mengenal kita, agar bisa membuat pilihan-pilihan terbaik di dalam hidup mereka. Dan tak ada pilihan yang lebih baik daripada pilihan seperti ini, mengawali setiap hari dengan aktivitas terbaik. Bapak ibu-ibu yang berbahagia, bagian ketiga dari tanda-tanda kiamat adalah terjadinya perilaku yang ganjil, yang aneh dan sifatnya sudah merata. Ada yang senjang antara harapan dan kenyataan di tengah kehidupan manusia. Tanda-tanda seperti ini banyak sekali dideskripsikan oleh Rasulullah di dalam sejumlah hadis-hadisnya. Kalau kita rangkum semuanya, kita padatkan kandungan yang terdapat di dalam hadis-hadis itu bisa kita sebutkan lebih kurang 10 macam. 10 macam. Ya, apa 10 macam itu? Yang pertama adalah terkait dengan degradasinya pengetahuan. Semakin memudarnya daya intelektual, daya nalar, daya paham, wawasan manusia. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah menggambarkan bahwa tanda kiamat adalah ketika ilmu pengetahuan dicabut. Namun diberikan penjelasan agak rinci, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah tidak mencabut ilmu dalam bentuk sekali cabut begitu, dihilangkan dari ingatan manusia, bukan begitu maksudnya. Walakinnallah yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah mencabut ilmu itu dengan mewafatkan sejumlah orang-orang yang berilmu. Ketika orang-orang berilmu itu banyak yang meninggal dunia, maka yang tersisa tentu bukan lagi orang berilmu, kan? Dan kalau yang tersisa umumnya bukan lagi orang-orang yang berilmu, saat ada persoalan, saat ada problem di tengah umat manusia, maka yang menyelesaikan problem itu adalah orang-orang yang tersisa itu, yang tak banyak ilmu. Mulailah ia menyelesaikan problem-problem hidupnya dengan cara yang mungkin tak sesuai dengan ilmu, tetapi masyarakat nggak tahu. Kenapa? Karena nggak ada lagi yang berilmu. Ini satu, degradasi intelektualnya. Ketika sudah banyak yang seperti itu, sudah merata di dalam banyak bidang, dalam banyak dimensi, lalu juga di berbagai pelosok, berbagai wilayah dan daerah, itu pertanda kiamat sudah semakin dekat. Begitu tandanya. Kemudian ini juga berkonsekuensi pada langkanya pengetahuan di tengah-tengah manusia. Hal ini juga diisyaratkan oleh Allah, la taqumus saa'ah hatta yakuna imaratus sufaha. Allah tidak akan mengkiamatkan alam semesta ini sampai yang menjadi pemimpin nanti dari kalangan orang-orang bodoh. Yang menjadi pemimpin di tengah manusia di hampir semua level itu orang yang bodoh.
Bodoh dalam pengertian di sini diungkapkan istilah sufaha, safihun, sufaha. Ada istilah lain barangkali untuk menunjukkan kebodohan seperti jahil, juhala. Safih itu bodoh, kemampuan nalarnya itu rendah. Oh ya, Bapak Ibu, ini sebenarnya ada juga yang pakar bahasa Arab di sini, maksudnya yang mengerti bahasa Arab. Tapi saya nggak mau berpanjang-panjang memang tentang ini. Kita pernah mendengar istilah jahiliyah untuk menunjukkan kepada orang-orang atau masa sebelum kerasulan Rasulullah SAW. Ada orang jahiliyah misalnya, orang yang hidup di Mekah di zaman Rasulullah tidak atau belum memeluk Islam, itu disebut dengan orang jahiliyah atau era jahiliyah. Apakah nalar mereka rendah? Enggak. Intelijensi mereka rendah? Enggak. Secara potensial mereka pandai-pandai. Wawasan intelektual itu bagus-bagus mereka. Berbisnis mereka bagus, bersastra mereka juga luar biasa. Kemampuan daya hafal mereka, daya ingat mereka juga sangat kuat. Kenapa? Karena mereka memang pandai, tetapi disebut jahil. Kenapa jahil di sini? Kebenarannya yang nggak pandai, yang benarnya nggak pandai pada mereka. Mana yang benar? Ajaran tentang keesaan Allah, tentang moral yang terpuji, tentang perilaku yang baik, itu nggak pandai mereka. Yang pandai yang tidak berhubungan dengan perilaku, tidak berhubungan dengan i'tikad, itu pandai. Maka disebutlah jahiliyah. Kalau sufaha ini memang kemampuan nalarnya kalau dites IQ-nya itu rendah sekali gitu. Nah, ketika imaratus sufaha, dan di banyak level, di banyak sisi dari kehidupan. Imarah itu bukan hanya pemimpin puncak. Kalau kita bukan hanya raja, tetapi juga misalnya ada perdana menteri, ada di bawahnya lagi ada gubernur, ada bupati kalau bahasa kita, bahasa NKRI. Jadi yang menjabat jabatan-jabatan itu, yang memangku jabatan-jabatan tersebut orang-orang yang lemah kemampuannya. Akibatnya apa? Dia akan membuat keputusan-keputusan yang sesuai dengan kemampuan nalarnya itu. Bisa kita bayangkan, ada hal-hal yang mestinya nggak perlu dipertegas, dia bisa pertegas. Hal-hal yang mestinya dipertegas, dia bisa perlonggar. Kenapa? Karena imaratus sufaha tadi. Karena rendah daya nalar tersebut. Pengaruh lebih lanjut dari imaratus sufaha ini adalah termasuk dalam membuat kebijakan, mengangkat orang-orang untuk menjalankan tugas dan amanah tertentu. Tukang gojek diangkat jadi misalnya dosen, misalnya ini. Tukang bakso diangkatnya jadi wali kota misalnya. Apa yang terjadi di sini? Amanah telah disia-siakan. Saya pernah membaca hadis. Bapak Ibu pernah menyimak hadis sebelumnya. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah, yang waktu itu Rasulullah lagi duduk beramai-ramai, mata sa'ah, kapan terjadinya kiamat? Rasulullah awalnya memang tidak mau menjawab karena sedang memberikan penjelasan-penjelasan dalam persoalan lain. Seusai menerangkan masalah lain itu, baru Rasulullah bertanya lagi, siapa yang bertanya tadi? Kalau ada yang bertanya akan saya berikan jawaban. Begitulah kira-kira. Lalu orang tersebut mengaku bahwa dia masih berada di dalam keramaian orang-orang lain. Dia menjawab, saya yang bertanya tadi. Rasulullah pun menjawab, idza duyatil amanah. Kiamat akan terjadi ketika amanah disia-siakan. Lalu ditanya oleh orang lain, kaifa ida'atuha, bagaimana menyanyiakan amanah itu? Rasulullah kembali memberikan penjelasan, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Ketika sebuah urusan diserahkan kepada bukan yang pakarnya, bukan bidang keilmuannya, maka tunggulah kehancuran. Bagaimana mengelola misalnya zakat, wakaf kalau orang tidak mengerti tentang zakat dan wakaf misal?
Bagaimana mengelola agama kalau orang nggak pernah belajar agama misalnya. Bagaimana mengelola pendidikan kalau dia tidak berpendidikan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ketika jabatan-jabatan diberikan kepada orang-orang yang tidak pakar, maka akan rusak satu persatu bagian dari bidang yang dia pimpin itu. Ini tindakan-tindakan akibat dari imaratus sufaha tadi, mengangkat orang yang tak sesuai dengan bidang sehingga amanah pun tersia-siakan. Di sisi lain, mungkin ada orang yang cakap, ada orang yang terampil, memiliki skill yang bagus dalam bidang itu, tetapi tidak mau diangkat, tidak mau dipercayakan kepada dia, sehingga orang itu mungkin akan menyampaikan masukan, akan menyampaikan kritikan, akan menyampaikan saran. Nah, pada saat ini terjadi benturan. Ini dianggap sebagai musuh negara, dianggap sebagai musuh kekuasaan, dianggap sebagai perongrong, dianggap sebagai macam muncullah konflik di sini. Jadi bukan hanya terjadi degradasi intelektual, ujung-ujungnya nanti juga terjadi degradasi moral, berkurangnya etika, muncul pertikaian sesama mereka. Itu yang disebut dengan al-harju. Konflik terus menerus sepanjang tahun, konflik. Kenapa bisa konflik? Ya, boleh jadi ada kemungkinan yang mengkritik itu berkepentingan. Boleh jadi dia memang tulus memberikan masukan dan kritikan agar pengelola negara itu menjadi baik, menjadi bijak, menjadi lurus dengan diterimanya masukan. Tetapi mereka bertahan dengan kebijakan-kebijakan yang salah. Ada aturan yang memang secara nyata-nyata tidak diterapkan, lalu dikritik. Ketika dikritik, marah kepada yang mengkritik. Dikiranya yang mengkritik ini punya kepentingan, atau boleh jadi punya kepentingan. Maka terjadilah benturan-benturan al-harju. Rasulullah bertanya, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wamal harju ya Rasulullah?" Apa yang maksud dengan al-haraj ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Al-qatlu, al-qatlu." Pembunuhan demi pembunuhan. Karena konflik tadi, maka terjadi pembunuhan. Tak hanya itu Bapak Ibu berbahagia, di dalam hadis lain Rasulullah bersabda begini, la taqumus sa'atu hatta yu'tamanal kha'in wa yukhawwinal amin wa yukhawwanal amin. Bukan hanya orang-orang tidak menjalankan amanah, tetapi dibentuk semacam mafia, semacam sindikat untuk memutarbalikkan fakta. Seakan-akan yang pengkhianat ini adalah menjalankan amanah dengan baik, sementara orang-orang yang menjalankan amanah dianggap sebagai pengkhianat. Itulah yu'tamanal kha'in. Kepada pengkhianat diberikan jabatan, diberikan tugas, mulai dari menteri sampai komisaris perusahaan-perusahaan besar, diberikan jabatan kepada para pengkhianat. Padahal dia korup mungkin, padahal dia memiliki kepentingan-kepentingan jahat, padahal selama di dalam kepimpinannya itu negara rugi melulu terus menerus. Itu yu'tamanal kha'in. Yang besar, semakin besar bukan perusahaan negara, tapi milik pribadi dia misalnya. Rumah dia yang semakin besar, keuangan dia, kekayaan dia yang semakin besar. Perusahaan yang dia pimpin bangkrut demi hari semakin bangkrut. Itu yu'tamanal kha'in. Yang dia pikirkan hanya memperbanyak uang dirinya atau konconya atau kroninya saja, sementara negara terus menerus menjadi bangkrut. Itu yu'tamanal kha'in. Wa yukhawwanal amin. Ada mungkin orang-orang yang bijak, orang-orang yang manah, orang-orang yang dapat menjalankan tugas dengan baik, itu dituduh sebagai radikalis, teroris, apalagi ekstrim kanan, macam-macam lah tuduhan-tuduhan itu, musuh negara, musuh NKRI dan sebagainya. Ini pemutarbalikan fakta. Dari mana asal usulnya? Dari itu tadi, betapa ketika amanah tidak dijalankan dengan sempurna, ketika amanah disia-siakan, maka akan berakibat yang seperti ini. Muncul masukan, muncul kritikan, muncul saran-saran perbaikan, dianggap
sebagai ancaman bagi kelanggengan kekuasaan dia. Lebih-lebih lagi kalau main sistem pelihara para buzzer lagi, membayar orang-orang. Bapak Ibu, saya pernah sampaikan juga di sini di dalam materi yang lain, materi Sirah Nabawi, betapa kinerja buzzering itu, kegiatan buzzering itu sudah dilakukan oleh orang-orang di zaman Rasulullah. Mulai dari Abdullah bin Ubay, Abu Jahal. Satu di antara alasan penyebutan nama Abu Jahal itu, si bapak bodoh itu, karena dia memfasilitasi kegiatan yang tidak menguntungkan dirinya. Dia mau rugi-rugi untuk menjatuhkan kedudukan Rasulullah SAW. Maka disebut Abu Jahal. Dia banyak menghabiskan uang, termasuk ketika Rasulullah mau hijrah ke Taif, dia membayar orang untuk mengusir Rasulullah dari Taif. Apa kepentingan dia di situ? Kalau bahasa Aceh, kembangai yang hanam pucap. Orang mau ke Taif, dia bayar orang lain untuk mengusir orang yang mau ke Taif itu. Dia nggak ada untung apa-apa. Maka disebut Abu Jahal. Jadi ketika sistem seperti ini juga ada di zaman sekarang, ini bukan perkara baru. Bahkan kalau kita trik lagi ke belakang, sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam, aktivitas buzzering itu sudah ada dalam bentuk yang sangat sederhana waktu itu. Makanya anak Nabi Nuh tidak mau memeluk agama tauhid yang diajarkan oleh Nabi Nuh. Kenapa? Terpengaruh dengan buzzering ini. Anak laki-laki pertamanya, anak sulungnya, putra sulungnya itu dekat dengan ibunya. Ibunya dipengaruhi oleh buzzering ini. Dan juga banyak masyarakat lain yang tidak mau memeluk ajaran tauhid karena pengaruh-pengaruh ini. Jadi kalau ada orang yang sekarang mengaku mendapat jackpot, mengaku mendapat bayaran-bayaran besar, ini inspirasi jahiliyah. Ini inspirasi pra-Islam, ini inspirasi para kufara, para juhala, para munafikun sejak dari zaman dahulu. Dan merekalah yang memutarbalikkan fakta tadi, menganggap, memunculkan opini, menggiring opini orang untuk menganggap orang-orang baik itu sebagai musuh negara, sedangkan orang-orang jahat dianggap sebagai pahlawan, dipuja-puja, padahal dia tidak memiliki manfaat kemaslahatan apapun bagi masyarakat yang lebih luas. Bapak Ibu berbahagia, ketika moral terpuruk, maka muncul kebohongan demi kebohongan di tengah masyarakat. Di dalam sebuah hadis lain, Rasulullah bersabda, la taqumu sa'atu hatta yub'asa dajjaluna kadzabuna. Kiamat tidak akan terjadi sampai muncul para dajjal, tapi bukan dajjal dalam arti sebagai tanda kiamat besar nanti. Ini para dajjal ini maksudnya para pembohong besar. Jadi kata Rasulullah, qaribun min salasina, lebih kurang nanti mencapai 30 yang terbesar tokoh-tokohnya, sampai angka, dan hadis ini sahih, mencapai lebih kurang 30 orang nanti para gembongnya, kulluhum yaz'amu annahu Rasulullah. Semua mereka nanti akan mengklaim diri sebagai rasul Allah. Inilah yang disebut dengan para nabi palsu. Mereka akan mengaku kepada orang-orang sebagai nabi akhir zaman, akan membawa kehidupan baru, akan membawa dunia baru untuk masyarakat. Jadi ketika nabi palsu sudah merajalela, maka itu juga sebagai tanda kiamat. Dan yang lebih buruk lagi adalah ketika masyarakat yang tadinya bobrok, yang tadinya bodoh, lalu diberikan deskripsi oleh Rasulullah, hatta yusbiha as'adan nasi Luka bin Luka, sampai suatu waktu nanti, kata Rasulullah, yang paling bahagia di muka bumi ini adalah Luka bin Luka. Apa itu Luka bin Luka? Rasulullah ditanyakan tentang makna Luka bin Luka. Rasulullah menjawab, Luka bin Luka itu menunjukkan bahwa orangnya bukan hanya jahat tetapi bodoh, bukan hanya bodoh tetapi juga jahat. Itulah orang yang paling berbahagia nanti di akhir zaman.
Dia dasarnya bodoh, nggak ngerti apapun, dan dia punya tekad jahat, tetapi keinginan-keinginannya selalu terpenuhi. Apapun yang dia mau pasti akan tercapai. Kenapa bisa seperti itu? Karena kebodohan yang merajalela, karena kejahatan yang mafiati, karena sindikat yang juga para pembela kejahatan sudah begitu masif, sudah begitu banyak dilakukan oleh para buzzering tadi, oleh para buzzer yang menggiring opini orang. Jadi yang paling bahagia di akhir zaman adalah luka biluka orang bodoh lagi jahat. Bukan orang-orang baik nanti yang akan menguasai akhir zaman, yang akan menjadi orang-orang terkaya, orang-orang memiliki jabatan besar, orang-orang memiliki pengaruh besar. Bukan. Makanya orang-orang baik, orang-orang saleh, orang-orang taat, jangan berkecil hati seandainya tidak mencapai apa yang dia cita-citakan, karena memang tidak zamannya lagi untuk orang-orang taat, orang-orang saleh di akhir zaman nanti. Hanya orang-orang bodoh, kalau bahasa Aceh beti, batat tunggang, bodoh tunggang, yang akan menjadi penguasa-penguasa dunia, yang akan menjadi orang-orang yang paling bahagia. Apapun yang dia inginkan tercapai. Pingin jadi presiden, presiden pun dapat. Pingin menteri, menteri dapat. Pingin apa lagi? Anaknya pingin menteri, menteri pun dapat. Semuanya dapat. Kenapa? Karena semua kekuasaan di dalam negeri itu sudah dikuasai dengan penggiringan opini tadi. Dan yang terakhir adalah ketika yakunu zaimul qaumi arzalahum, yang menjadi pemimpin nanti adalah orang yang paling hina, paling dicerca oleh masyarakatnya. Ada masyarakat yang ingin kedudukan lalu menjilat di depan karena punya kepentingan-kepentingan tertentu, mereka menjadi penjilat-penjilat ulung. Tetapi di belakang sang pemimpin itu dia tetap akan mencelanya karena kebodohan, karena berbagai macam keadaan dan kondisi lainnya pada si pemimpin itu. Ada satu lagi, wa ayyantikar ruwaidah. Lalu yang akan menjadi juru bicara pemimpin yang paling hina itu adalah ar-ruwaidah. Ruwaidah adalah sebuah ungkapan yang menunjukkan kedunguan yang paling parah. Ruwaidah ini lebih bodoh daripada beo, tetapi ditunjuk sebagai juru bicara sang pemimpin yang terhina, dihinakan oleh banyak sekali orang. Artinya ketika namanya ditulis atau fotonya ditempel, semua orang akan mencela, semua orang akan mencerca. Siapa yang membelanya? Itu penjilatnya saja, karena ada proyek yang hendak dia dapatkan atau ada jabatan yang akan dia peroleh dengan cara memuja itu. Selebihnya semuanya mencela. Itu pun hari ini misalnya sudah diberikan jabatan, besok seandainya diturunkan dari jabatan, kembali lagi menjadi pencela. Begitulah kira-kira gambaran kehidupan akhir zaman. Banyak keganjilan, banyak kesenjangan, dan ketika kesenjangan-kesenjangan itu memuncak dan merata di semua lini, di berbagai pelosok di muka bumi ini, maka bersambung nanti dengan huru-hara dan dengan tanda-tanda kiamat besar. Insyaallah kita lanjutkan tentang kiamat atau tanda-tanda kiamat besar pada pertemuan mendatang. Pagi ini sampai di sini lebih dahulu. Mungkin ada yang mau menanggapi atau menanyakan atau apapun alasan lainnya, saya persilahkan dengan segala hormat. Baik, karena tidak ada, mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi ini membawa manfaat untuk kita, dan lebih-lebih lagi semoga Allah mencatat ini sebagai bagian dari alasan untuk memperoleh ridhanya, sebagai kegiatan tafaqquh fiddin, dan yang dijanjikan oleh Rasulullah memperoleh salah satu cabang pahala berjihad fi sabilillah. Hadanallah ya majma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.